Indonesia memiliki luas wilayah perairan sekitar 6,32 juta kilometer persegi dan memiliki garis pantai terpanjang kedua, yaitu 81.000 kilometer. Indonesia juga memiliki 17.500 pulau lebih. Jumlah pulau yang sudah bernama dan berkoordinat yang sudah didaftarkan ke PBB mencapai 16.056 pulau. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa. Salah satu contohnya yaitu komoditas yang meningkatkan nilai ekspornya seperti tuna, udang, cumi, dan rumput laut. Tapi sayangnya, masih banyak penangkapan ilegal yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing ataupun lokal yang tidak hanya menguras kehidupan laut dan mengganggu ekosistem yang rapuh, tetapi juga merusak mata pencaharian nelayan yang mengganggu pendapatan dari hasil perikanan di Indonesia. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berhasil bendera Vietnam yang satu kapal ikan asing ikan secara ilegal di perairan berbendera Vietnam yang kedapatan nelayan asing mewarnai proses penangkapan 2 kapal asing pencuri ikan. Maka dari itu, cara agar hal itu bisa dihindari dengan cara membuat program perikanan berkelanjutan yang berfokus untuk memperkuat regulasi dan pengawasan untuk mencegah penangkapan ikan berlebihan, serta meningkatkan kapasitas budidaya laut seperti udang, tuna, cumi, dan rumput laut yang memiliki pasar ekspor besar, sekaligus meningkatkan teknologi dan budidaya yang lebih ramah lingkungan. Dari situ kita bisa poin-poinkan. Di antaranya, yang pertama, memperkuat regulasi dan pengawasan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal dan penangkapan ikan berlebihan, yang pastinya memiliki risiko. Di antaranya, yang pertama, pastinya meskipun ada regulasi yang diterapkan, masih ada kemungkinan terjadinya penangkapan ikan ilegal yang dapat merugikan sumber daya ikan dan lingkungan laut. Yang kedua, resiko penangkapan ikan berlebihan yang menjadi ancaman keberlangsungan sumber daya ikan serta keberadaan ekosistem laut. Apalagi jika mereka menggunakan bom atau sebagainya, dan itu perlu diatasi meskipun regulasi diperkuat. Yang ketiga, ketika regulasi diperketat, mungkin akan ada perlawanan dari pihak-pihak yang tidak patuh terhadap aturan yang baru ditetapkan, yang dapat mengganggu implementasi, pengawasan, dan regulasi. Maka dari itu, solusi harus dilakukan diantaranya 1. Kerjasama internasional. Membangun kerjasama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal lintas batas. Kolaborasi ini dapat memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum secara lintas negara. Yang kedua, yaitu sistem penjejak atau tracking system. Teknologi ini memanfaatkan teknologi canggih seperti satelit dan sistem pelacakan ikan untuk memantau aktivitas penangkapan ikan secara real time. Dengan sistem ini, pengawas dapat memantau dan memverifikasi jumlah ikan yang ditangkap oleh kapal, serta memantau penangkapan ilegal sehingga dapat mencegah praktik penangkapan ikan berlebihan dan penangkapan ilegal. Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Memperkuat sistem pengawasan untuk memantau kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Di antaranya, penegakan hukum yang tegas. Melalui penegakan hukum yang tegas, termasuk sanksi yang jelas dan ditetapkan secara konsisten, dapat menjadi pendorong bagi pihak yang tidak patuh untuk mematuhi aturannya. Selain sanksi, pemberian insentif positif untuk pihak yang patuh juga dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan yang baru. Lalu, meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada pihak yang terkena aturan tersebut dengan memperjelas alasan dibalik peraturan baru dan manfaatnya dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik. 2. Meningkatkan kapasitas budidaya laut seperti tuna, cumi, dan rumput laut yang memiliki pasar ekspor besar, yang tentunya memiliki risiko, diantaranya 1. Peningkatan persaingan. Dengan meningkatnya produksi budidaya laut dapat mendorong persaingan yang lebih ketat di pasar ekspor. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan harga jual dan margin keuntungan bagi produsen. 2. Ketergantungan pada pasar ekspor. Bergantung terlalu banyak pada pasar ekspor dapat meningkatkan resiko terhadap fluktuasi ekonomi global, kebijakan perdagangan, atau persaingan dari negara-negara lain. Ketiga, kerentanan terhadap penyakit. Budidaya laut rentan terhadap serangan penyakit yang dapat menyebar dengan cepat di lingkungan yang padat. Jika tidak dikelola dengan baik, penyakit ini dapat menyebabkan kerugian besar dalam produksi. 4. Kerusakan ekonomi. Ikan-ikan yang dibudidaya akan menghasilkan limbah ikan yang menyebabkan penumpukan limbah yang dapat merusak ekosistem perairan, mengganggu rantai makanan, dan mengakibatkan penurunan populasi ikan dan organisme laut lainnya. Hal ini dapat berdampak pada keberlanjutan sumber daya alam.
Maka dari itu, solusi harus dilakukan diantaranya 1. Diversifikasi produk dan pasar yang menyangkut nomor 1 dan 2. Di antaranya inovasi produk, kembangkan produk-produk dengan nilai tambah atau varian baru untuk membedakan diri dari pesaing. 2. Eksplorasi pasar baru, cari peluang dari pasar yang belum dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar yang sama dan melindungi dari fluktuasi ekonomi. 3. Pasar domestik, pertimbangkan untuk mengembangkan pasar domestik yang kuat. 2. Penanaman hutan mangrove atau tanaman bakau sebagai penyaring alami agar bakau mampu menyaring limbah dan polutan yang bisa membantu menjaga kualitas air di dalam kolam, menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi organisme di dalamnya. Selain itu, hutan ini juga dapat dijadikan sebagai penahan erosi dan pelindungan. Bakau secara alami melindungi pantai dan tepi perairan dari erosi,